Raja Saryawan. Seorang raja memiliki seorang putri yang sangat cantik, tetapi sangat sombong dan angkuh sehingga tidak ada pelamar yang cukup baik untuknya. Dia mengusir mereka satu persatu dan mengejek mereka. Suatu ketika sang raja mengadakan pesta besar dan mengundang semua pemuda yang ingin menikah. Mereka semua dibariskan menurut pangkat dan kedudukan mereka. Pertama-tama datanglah para raja, kemudian para adipati, lalu para pangeran, para earl, para baron dan para bangsawan. Kemudian putri raja dituntun melalui barisan, tetapi dia memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang masing-masing. Yang satu terlalu gemuk, tong anggur, katanya. Yang lainnya terlalu tinggi, panjang dan kurus tidak ada artinya. Yang ketiga terlalu pendek, pendek dan gemuk tidak pernah cepat. Yang keempat terlalu pucat, pucat seperti kematian. Yang kelima terlalu merah, ayam jantan yang sedang bertarung. Yang keenam tidak cukup lurus, batang kayu hijau yang mengering di belakang kompor. Jadi, dia memiliki sesuatu untuk dikatakan terhadap masing-masing, tetapi dia sangat terhibur oleh seorang raja yang baik yang berdiri cukup tinggi di barisan, dan yang dagunya sedikit bengkok. Baiklah, teriak sang putri sambil tertawa, dagunya seperti paruh burung Saryawan, dan sejak saat itu dia dipanggil Raja Jenggot Saryawan. Tetapi ketika Raja Tua melihat bahwa putrinya tidak melakukan apa-apa selain mengejek orang-orang dan meremehkan semua pelamar yang berkumpul di sana, dia sangat marah, dan bersumpah bahwa dia akan menjadikan pengemis pertama yang datang ke pintunya sebagai suaminya. Beberapa hari kemudian, seorang pemain biola datang dan bernyanyi di bawah jendela, mencoba mendapatkan sedikit sedekah. Ketika Raja mendengarnya, dia berkata, biarkan dia masuk. Maka pemain biola itu masuk, dengan pakaiannya yang kotor dan compang-camping, dan bernyanyi untuk Raja dan putrinya, dan setelah selesai ia meminta hadiah kecil. Raja berkata, nyanyianmu sangat menyenangkan hatiku, maka aku akan memberikan putriku kepadamu untuk dinikahi. Putri Raja gemetar, tetapi Raja berkata, aku telah bersumpah untuk memberikanmu kepada pengemis yang pertama, dan aku akan menepatinya. Semua yang dikatakannya sia-sia, pendeta dibawa, dan dia harus dinikahkan di tempat dengan pemain biola itu. Ketika hal ini selesai, Raja berkata, sekarang tidak pantas bagimu, seorang wanita pengemis, untuk tinggal di istanaku lebih lama lagi, kamu boleh pergi dengan suamimu. Pengemis laki-laki itu menuntunnya keluar, dan ia pun harus berjalan bersamanya. Ketika mereka tiba di sebuah hutan yang luas, wanita itu bertanya, siapakah pemilik hutan yang indah ini? Itu milik Raja Trusbeard, jika Anda mengambilnya, itu akan menjadi milik Anda. Oh, betapa tidak bahagianya aku, seandainya saja aku bisa merebut Raja Trusbeard. Kemudian mereka tiba di sebuah padang rumput, dan dia bertanya lagi, milik siapakah padang rumput hijau yang indah ini? Itu milik Raja Trusbeard, jika saja kamu mengambilnya, maka padang rumput itu akan menjadi milikmu. Oh, betapa malangnya aku, seandainya saja aku bisa merebutnya dari Raja Trusbeard. Kemudian mereka tiba di sebuah kota yang besar, dan dia bertanya lagi, milik siapakah kota besar yang indah ini? Ini milik Raja Trusbeard, jika kamu mengambilnya, kota ini akan menjadi milikmu. Oh, betapa tidak bahagianya aku, seandainya saja aku bisa merebutnya dari Raja Trusbeard. Aku tidak senang, kata pemain biola, mendengar kamu selalu menginginkan suami yang lain. Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk yang sangat kecil, dan sang istri berkata, astaga! Rumah yang sangat kecil, siapa pemilik gubuk yang menyedihkan dan menyedihkan ini? Pemain biola itu menjawab, ini adalah rumahku dan rumahmu, di mana kita akan tinggal bersama. Dia harus membungkuk untuk masuk melalui pintu yang rendah. Di mana para pelayan? Tanya putri raja. Pelayan apa? Jawab pengemis itu, kamu harus melakukan sendiri apa yang kamu inginkan. Buatlah api segera, dan taruhlah air untuk merebus makan malam saya, karena saya sangat lelah. Tetapi putri raja tidak tahu apa-apa tentang membuat api atau memasak, dan pengemis itu harus mengulurkan tangannya sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar. Setelah makan makanan yang sedikit itu, mereka pergi tidur, tetapi ia menyuruhnya bangun pagi-pagi sekali untuk menjaga rumah. Selama beberapa hari mereka hidup dengan sebaik-baiknya, dan menghabiskan semua perbekalan mereka. Kemudian laki-laki itu berkata, istriku, kita tidak bisa lagi makan dan minum di sini dan tidak menghasilkan apa-apa. Engkau harus menganyam keranjang. Jadi dia pergi dan memotong beberapa pohon willow dan membawanya pulang.
Kemudian ia mulai menenun, tetapi pohon willow yang keras melukai tangannya yang halus. Saya lihat itu tidak akan berhasil, kata pria itu, Anda sebaiknya memintal, mungkin Anda bisa melakukannya dengan lebih baik. Ia duduk dan mencoba memintal, tetapi benang yang keras itu segera melukai jari-jarinya yang lembut, hingga darah mengucur deras. Kamu lihat, kata pria itu, kamu tidak cocok untuk pekerjaan apapun, saya telah melakukan tawar-menawar yang buruk denganmu. Sekarang saya akan mencoba untuk membuat bisnis dari periuk dan gerabah, Anda harus duduk di pasar dan menjual barang dagangan. Oh, pikirnya, jika ada orang dari kerajaan ayahku yang datang ke pasar dan melihatku duduk berjualan di sana, bagaimana mereka akan mengejekku? Tetapi tidak ada gunanya, dia harus menyerah, kecuali jika dia ingin mati kelaparan. Untuk pertama kalinya ia berhasil dengan baik, karena orang-orang senang membeli barang dagangan wanita itu karena ia cantik, dan mereka membayar sesuai dengan yang ia minta, bahkan banyak yang memberinya uang dan meninggalkan periuk-periuknya. Jadi mereka hidup dari apa yang dia peroleh selama itu, dan kemudian sang suami membeli banyak barang pecah belah yang baru. Dia duduk di sudut pasar dan meletakkannya di sekelilingnya untuk dijual. Namun tiba-tiba seorang prajurit berkuda yang sedang mabuk datang dengan berlari kencang, dan dia menunggang kuda tepat di antara periuk-periuk itu, sehingga semuanya pecah menjadi 1000 bagian. Ia mulai menangis dan sangat ketakutan sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Oh, apa yang akan terjadi padaku? Teriaknya, apa yang akan dikatakan suamiku? Dia berlari pulang dan menceritakan apa yang telah terjadi. Siapa yang mau duduk di sudut pasar dengan membawa piring? Kata pria itu, berhentilah menangis, aku tahu betul bahwa kamu tidak bisa melakukan pekerjaan biasa, jadi aku telah pergi ke istana raja kami dan bertanya apakah mereka tidak bisa menemukan tempat untuk seorang pelayan dapur, dan mereka telah berjanji untuk membawamu. Jadi kamu akan mendapatkan makananmu dengan cuma-cuma. Putri raja sekarang menjadi pelayan dapur, dan harus melayani juru masak dan melakukan pekerjaan yang paling kotor. Ia menyimpan sebuah toples kecil di setiap kantongnya, di mana ia membawa pulang bagiannya dari makanan yang tersisa, dan mereka hidup dari makanan itu. Kebetulan pada saat itu akan diadakan pesta pernikahan putra sulung raja, jadi wanita malang itu pergi dan berdiri di dekat pintu aula untuk menonton. Ketika semua lilin dinyalakan, dan orang-orang, masing-masing lebih cantik dari yang lain, masuk, dan semuanya penuh dengan kemegahan dan kemegahan, dia berpikir dengan hati yang sedih akan nasibnya, dan mengutuk kesombongan dan kecongkakan yang telah mempermalukannya dan membuatnya jatuh ke dalam kemiskinan yang begitu besar. Aroma hidangan lezat yang dibawa masuk dan dibawa keluar tercium olehnya, dan sesekali para pelayan melemparkan beberapa potong makanan kepadanya, yang ia masukkan ke dalam guci-gucinya untuk dibawa pulang. Tiba-tiba putra raja masuk, berpakaian beludru dan sutra, dengan rantai emas di lehernya. Ketika dia melihat wanita cantik berdiri di depan pintu, dia memegang tangannya dan hendak berdansa dengannya, tetapi wanita itu menolak dan mundur ketakutan, karena dia melihat bahwa itu adalah Raja Trusbeard, pelamarnya, yang telah dia usir dengan cemoohan. Dia meronta-ronta dengan sia-sia, dan dia menyeretnya ke dalam aula, tetapi tali yang digunakan untuk menggantung tasnya putus. Panci-panci jatuh, sup tumpah, dan sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Ketika orang-orang melihat hal ini, ada tawa dan cemoohan umum, dan dia sangat malu sehingga dia lebih suka berada 1000 depa di bawah bumi. Dia melompat ke pintu dan hendak melarikan diri, tetapi di tangga seorang pria menangkapnya dan membawanya kembali, dan ketika dia melihat ke arahnya, itu adalah Raja Trusbeard lagi. Dia berkata kepadanya dengan ramah, jangan takut, aku dan pemain biola yang tinggal bersamamu di gubuk yang menyedihkan itu adalah satu. Karena cinta kepadamu, aku menyamar seperti ini, dan aku juga prajurit berkuda yang mengangkut piring-piringmu. Semua ini dilakukan untuk merendahkan roh sombongmu dan untuk menghukummu atas penghinaanmu yang telah mengejekku. Kemudian dia menangis terseduh-seduh dan berkata, aku telah melakukan kesalahan besar dan tidak layak menjadi istrimu. Tetapi dia berkata, terhiburlah, hari-hari yang buruk telah berlalu, sekarang kita akan merayakan pernikahan kita. Kemudian para pelayan datang dan memakaikannya pakaian yang paling indah, dan ayahnya serta seluruh istananya datang dan mengucapkan selamat atas pernikahannya dengan Raja Trusbeard, dan sukacita pun dimulai dengan sungguh-sungguh. Saya berharap Anda dan saya bisa berada di sana.